Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, pastinya harus luar biasa. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Dan pasti adik-adik bertanya-tanya ya, wah siapa ya kakak sekolah minggu ini? Nah, hari ini adalah hari minggu yang sangat spesial karena sekolah minggu GKPS Salemba dan sekolah minggu GKPS Klender ibadah bersama. Yeay! Nah, hari ini kita juga akan memperingati hari kenaikan kelas untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik semua harus bersyukur dan sukacita sama-sama. Nah, kita mau bersemangat dulu, biar lebih semangat kita mau tepuk tangan Yesus ya Bang, Kakak. Oke, yuk tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Ih, tapi kok kayak lemes ya, kurang semangat sekali lagi. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, itu baru terlihat dari sini semangat-semangatnya adik-adik sekolah minggu Klender dan Salemba. Nah, untuk lebih semangat adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan, Sadarion dan Sayhu Pasangap. Yuk. Boleh sambil bangkit berdiri dan tepuk tangan dari rumah ya. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, mermala suhur, Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, mermala suhur, Sadarion. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Dengan lebih sukacita kita mau puji Tuhan lagi. Sayhu Pasangap. Sayhu Pasangap tong tong arion. Baik golukon. Asai matupuhan nami tong tong. Irumaon. Sonang dohur marlajar ijon. Gok do ambilan tangaron ijon. Nin homadoning say tambah tong tong. Mega awon. Lebih semangat lagi adik-adik, kita mau nyanyi Sayhu Pasangap biar Tuhan mendengar pujian kita. Sayhu Pasangap tong harion. Yuk kakak bang. Sayhu Pasangap tong harion. Baik golukon. Asai martupuhan nami tong. Irumaon. Sonang dohur marlajar ijon. Gok do ambilan tangaron ijon. Nin homadoning say tambah tong tong. Mega awon. Iya, kakak yakin pasti adik-adik sekolah minggu yang di rumah semuanya sudah sukacita dengan pujian kita. Nah, saat ini kita mau masuk ibadah kita adik-adik dan semuanya tetap dengan sikap berdiri. Kita akan masuk ibadah kita sama-sama memuji Tuhan saat pagi hariku datang lagi. Adik-adik di rumah boleh dengan sikap berdoa ya.
saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Tetap dengan sikap berdoa adik-adik, kita akan ulang pujian ini, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami dan adik-adik sekolah minggu kami boleh memulai ibadah kami walaupun secara online Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami untuk ibadah kami pada hari ini. Karena hari ini kami mau mengucap syukur untuk kenaikan kelas adik-adik sekolah minggu kami Bapa. Berkati ibadah ini Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan itu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih tetap semangat? Masih dong. Masih dong. Loh adik-adiknya udah semangat, kakak-kakaknya kenapa gak semangat sih? Coba kita mau semangat lagi, tepuk tangan Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Nah gitu, jadi kakak-kakak juga harus tetap semangat. Biar adik-adik yang di rumah ibadahnya juga tetap semangat. Nah kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik karena kita mau memasuki gerbangnya Tuhan. Kita mau nyanyi, ku masuki gerbangnya. Katakan ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, sekarang kita mau mengangkat pujian kembali, biar adik-adik tetap semangat dan tetap sukacita. Kita mau nyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
mau bersorak, tinggikan namamu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan tetap semangat, karena kita mau mengucap syukur. Kalau adik-adik boleh naik kelas. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Saat ini kita akan mendengarkan 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik semua dengan sikap yang benar, duduk yang rapi, sama-sama mendengarkan titah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan berbunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
Nah adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu GKPS Salemba. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita mau angkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi. Semua adik-adik boleh dengan segala berdoa ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Saya yakin luar biasa. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dengan saya, Kakak Pendeta. Selamat buat sekolah minggu GKP Salemba, dan juga selamat buat anak sekolah minggu GKPS Klender. Pada hari ini kita bergabung untuk mengadakan ibadah sekolah minggu di Resort Salemba untuk mensyukuri hari kenaikan kelas adik-adik. Jadi hari ini adalah hari spesial buat kita semua. Saya yakin bahwa adik-adik kami yang beribadah di rumah pasti akan penuh dengan sukacita. Untuk mensyukuri ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik ambil Alkitab kita. Mari kita buka Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai ayat 20. Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai 20. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat kesehatan yang Bapa berikan kepada kami. Kami juga bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita baca nas firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Ulangan pasal 20 ayat 19 sampai ayat 20. Mari adik-adik, kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya.
buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang, untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di sini saya membawa kembang atau bunga. Satu jenis, satu dalam keadaan mekar, dan satu lagi dalam keadaan layu. Coba pilih, yang mana adik-adik pilih? Yang mana yang adik-adik sukai? Saya yakin adik-adik pasti akan memilih yang mekar, yang masih cantik. Sama pilihan kita kan? Saya juga suka melihat yang mekar, yang masih cantik. Saya tidak suka dengan bunga yang sudah layu. Dan saya juga yakin bahwa adik-adik semua juga tidak suka dengan bunga yang layu. Demikian juga Allah. Allah sangat menyenangi bunga yang subur dan cantik. Dan Tuhan tidak suka kepada bunga yang layu. Kalau di dalam nats kita tadi, ternyata Tuhan itu sangat mencintai hal-hal yang baik, hal-hal yang teratur, hal-hal yang tidak membawa dampak negatif kepada orang lain. Pada hari ini kita mau belajar dari pengalaman Musa. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan mempercayakan kepada Musa bahwa Musa yang akan menjadi perantara, penyampai firman, penyampai peraturan atau isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika mereka di padang gurun, mereka pasti akan melewati kota atau perkampungan orang asing. Dan pengalaman bangsa Israel, ketika mereka lewat, ada kota, ada perkampungan orang asing itu tidak bersahabat dengan mereka. Tapi ada juga yang bersahabat. Dan ketika bangsa Israel berhadapan dengan orang yang tidak bersahabat, mereka pasti akan berperang agar perjalanan mereka menjadi perjalanan yang terus-menerus mencapai tujuan, yaitu Kanaan. Pada hari ini, Tuhan menginginkan bangsa Israel, kalau mereka berperang kepada bangsa yang tidak bersahabat dengan mereka, maka ketika mereka berperang, tujuannya adalah mereka memerangi manusia. Tapi di daerah itu pasti ada pohon-pohon, kayu. Karena itu perintah Tuhan kepada mereka pada waktu itu, agar mereka tidak merusak pohon, tidak menebang pohon. Karena pohon itu memiliki buah yang bisa mereka makan. Tapi Tuhan mengizinkan memotong pohon yang tidak berbuah kalau memang betul-betul bisa dipergunakan untuk membangun tembok mereka. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Firman Tuhan mau menyebutkan bahwa kita sebagai orang percaya, adik-adik kami sebagai orang percaya, kehadirannya di satu tempat
adalah kehadiran yang selalu memperhatikan, kehadiran yang selalu menjaga kebaikan, kehadiran yang selalu membawa sukacita. Dan yang diharapkan Tuhan kepada kita adalah agar kehadiran kita jangan menjadi perusak. Sama seperti bunga yang saya angkat pada saat ini adalah bunga yang masih mekar. Kalau aku hadir sebagai perusak bagi bunga ini, maka aku akan mencopot sebahagian, memotong sebahagian bunga ini, sehingga tampilannya akan menjadi tidak menarik. Jadi untuk itu, adik-adik semua yang ada di rumah, marilah kehadiran kita adalah kehadiran sebagai seorang yang membawa kebaikan, membawa kenyamanan di tengah-tengah di mana kita hidup. Adik-adik yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, pada hari ini saya mau bertanya kepada adik-adik sekalian. Apakah adik-adik pernah melihat bunga di taman yang cantik? Apakah adik-adik pernah melihat ada orang yang memetik bunga dari taman dan dia selipkan di telinganya? Apakah itu berguna? Tidak berguna, dia merusak. Apakah adik-adik pernah melihat kalau ada orang yang memotong pohon itu sembarangan? Merusak hal yang sudah baik? Barangkali di televisi kita pernah melihat. Tapi coba, apa dampaknya? Dampaknya adalah kerusakan dan barangkali akan terjadi banjir. Yang mengalami banjir adalah manusia itu sendiri. Yang mengalami dampak banjir itu adalah diri sendiri, manusia itu sendiri. Padahal di awal tadi, Allah menciptakan alam itu begitu baik, tapi karena kesalahan manusia, kerakusan manusia, sehingga manusia merusak alam. Dan ketika alam itu rusak, maka akan terjadi banjir, longsor, dan yang lain-lain. Dan yang mengalami itu adalah kita juga. Untuk itu panggilan kita pada hari ini adalah, mari adik-adik kami, kita pelihara alam. Adik-adik, bagaimana kita cara memelihara alam? Sama seperti di lingkungan kita, yang pertama barangkali ini aktivitas ya adik-adik. Aktivitas kita, satu adalah untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Karena kalau kita membuang sampah di sembarang tempat, kemungkinan aliran air akan terganggu. Berarti aktivitas kita pada saat ini bukan membuang sampah, tetapi kita akan memungut sampah yang kita lihat, yang terletak di mana-mana. Kita akan mengumpulkan sampah dan membuangnya ke tempat sampah yang telah disediakan. Jadi dalam aktivitas ini bisa kita lihat, kita jangan merusak, jangan membuang sampah di sembarang tempat, tapi kita akan memungut sampah yang tergeletak di sembarang tempat dan membuangnya ke tempat sampah yang sudah disediakan. Adik-adik yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari spesial, di mana kita mensyukuri hari kesempatan di mana adik-adik naik kelas. Berarti naik kelas itu dibuktikan dengan laporan pelajaran dari sekolah. Dan di sana dinyatakan bahwa adik-adik naik kelas. Adik-adik, orang yang naik kelas adalah orang yang belajar. Saya tidak tahu apakah
hasil belajar adik-adik atau rapor itu membawa sukacita kepada adik-adik atau justru membawa kekecewaan? Apakah hasil belajar adik-adik, rapor adik-adik itu sudah menyukakan hati orang tua kita atau mengecewakan orang tua kita? Ada loh dua hal yang mau saya katakan di sini. Yang pertama adalah ada orang karena dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik, maka dia akan terus-menerus belajar. Dan dia melupakan tanggung jawabnya sebagai anak. Contohnya merapikan tempat tidur ketika bangun tidur, membantu mama untuk menyapu, membersihkan rumah, dan juga mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jadi walaupun kita sebagai seorang siswa, kita punya tujuan agar kita pintar, tapi bukan karena tujuan itu kita mengabaikan. Ya, kita melupakan tugas kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Karena kita yakin kalau kita tidak membantu orang tua kita sebisa kita, pasti itu adalah merusak hubungan antara seorang anak dan orang tua. Orang tua pasti kecewa. Itu satu. Baru yang kedua. Apakah hasil belajar adik-adik pada hari ini, yang kita rayakan pada hari ini, yang kita syukuri hari ini, itu mendukakan hati orang tua atau tidak? Menyenangkanmu atau tidak? Kalau itu menyenangkan, berarti adik-adik sudah memakai waktu dan kesempatan dengan baik. Tapi ketika hasil belajar itu belum memuaskan seperti yang kita inginkan, berarti masih bisa kita akan berjuang di semester ini, di tahun ini, untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan kita. Sehingga ketika kenaikan kelas nanti tiba, itu akan merupakan sukacita besar bagi kita. Selamat adik-adik. Kalau di dalam kenaikan kelas ini, orang tua sudah memberikan hadiahnya, ya terima kasih buat mama papa. Tapi kalau belum, tetap bersukacita, kita yakin pengurus dan guru sekolah minggu juga pasti akan memberikan hadiah buat kerja keras adik-adik kami dalam belajar. Ayat hafalan bagi kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasal 9 ayat 4. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Saya ulangi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohon. Adik-adik juga sudah menerima pesan dari Allah yang mengatakan supaya adik-adik jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Bapa perdengarkan kepada kami, yang mengajar kami untuk selalu memelihara alam ciptaan-Mu, untuk tetap merawat hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan mengizinkan kami belajar, mampukan kami Bapa untuk tetap memakai kesempatan yang ada. Jangan biarkan kami memakai waktu belajar untuk main game, untuk bermain.
Kami yakin melalui pertolongan Tuhan, kami, terkhusus anak-anak kami, bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Berkati anak-anak kami Tuhan, terutama pada akhir-akhir ini, masa-masa sulit yang mereka hadapi, mereka harus belajar dari rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Dan kami juga bersyukur atas kehadiran orang tua untuk selalu setia mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar ini. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu GKPS Salemba, dan juga orang tua anak-anak sekolah minggu GKPS Klender. Mari Engkau berkati mereka Tuhan untuk tetap sehat dan kuat. Mari Engkau berkati pekerjaannya menjadi saluran berkat di mana Tuhan memelihara kehidupan mereka, dan juga melalui pertolongan Tuhan, mereka pasti akan mampu melewati masa-masa sulit di mana pada akhir-akhir ini orang tua juga berperan sebagai pengganti guru. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat pengurus dan guru sekolah minggu GKPS Salemba dan GKPS Klender, dan juga pengurus sekolah minggu Resort Salemba. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap menolong mereka untuk menunaikan tugas pelayanan mereka, terkhusus di sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita temanya adalah ucapan syukur kenaikan kelas. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat buku Alkitab. Bahan-bahannya apa Kak? Nih, kita membutuhkan 1 lembar kertas putih. Terus ada kertas berwarna, bebas ya Dek, mau kertas warna apa. Kita gambar hati, ada 3 buah nih. Boleh 3, boleh 7 ya. Nah, kemudian ada double tip atau lem, yang mana aja boleh. Ada spidol berwarna, ada beberapa warna ya Dek, nanti biar warnanya cerah. Ada penggaris dan gunting. Oke, sekarang kita mulai. Ini kertasnya kita lipat memanjang seperti ini. Lipat 2 ya Dek, lipat 2 memanjang. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita potong. Dilipat potong gini, lipat 2. Nah, jadi bagiannya seperti ini. Bagian atas kita lipat keluar, yang bagian bawah kita lipat keluar juga. Jadi seperti ini. Seperti ini ya Dek. Sekarang kita akan menggambar salibnya. Kita gambar salib di kertas ini. Pastikan bagian atas itu adalah bagian yang tertutup ya. Kalau yang terbuka nih bagian bawah. Ini di bagian bawah. Nih. Kita gambar salibnya. Adik-adik yang kecil bisa dibantu sama mama atau papa ya. Kita menggambar sebuah salib. Nah, sudah jadi deh salibnya. Nah, kemudian kita gunting salibnya, ini kita buang. Tapi bagian atas sama samping tidak usah digunting ya. Kita buang yang ini aja. Oke, kita gunting. Ini.
Adik-adik yang kecil, hati-hati ya. Gunting tajam. Nah, jadi deh salibnya. Nih salib kakak nih. Oke, sekarang kita buka. Mana ya buku salibnya? Ini dia buku salib. Nah, karena hari ini kita adalah ucapan syukur kenaikan kelas, maka kita akan menuliskan di sini ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa aja, Kak? Nih, Kakak bikin contohnya ya. Di sampul depan kita tulis, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena aku titik 2. Nah, ini terima kasih Tuhan karena aku di halaman pertama kita tempel deh hati yang tadi kita tulis. Kata-katanya apa? Ucapan syukur adik-adik apa? Hari ini terima kasih Tuhan karena sudah naik kelas dari kelas A ke kelas B atau dari kelas balita ke batita ke balita, kalau di kalender begitu ya tahapan kelas-kelasnya ya. Nih misalnya kakak tulis terima kasih Tuhan, nih terima kasih Tuhan karena aku naik ke kelas B gitu ya dek. Nih naik ke kelas B. Nah lalu nanti ini nih kakak udah buat tabel tiknya di belakang, dibuka, nanti kakak tempel deh di salibnya seperti ini gitu. Terus ditulis lagi yang lainnya. Nah jadinya nanti seperti ini. Ini punya kakak, kita buka. Nah jadinya seperti ini. Tuh. Terima kasih Tuhan, banyak ucapan syukurnya ya. Apa aja boleh. Nih, kakak banyak nih. Di belakang juga boleh dibuat lagi. Nanti difotoin, dikirim ke kakak guru sekolah minggunya ya adik-adik ya. Oh, seperti ini. Oke, dilanjutkan untuk membuat aktivitasnya ya dek ya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan mendengarkan persembahan pujian lagi nih dari Sekolah Minggu GKPS Klender. Thank you.
adik-adik semuanya, sekarang kakak akan membacakan bagi adik-adik yang naik kelas ke kelas berikutnya. Pertama kali kakak akan membacakan kenaikan kelas dari anak sekolah minggu GKPS Klender. Kita akan mulai dari adik-adik yang naik dari kelas kecil ke kelas sedang, yaitu Batseba Dear Elson Sidauro, Sachi Aurelia Simarmata, Sirel Keyana Laticia Sipayung, Gregorius Elmako Saragi. Nah, sekarang adik-adik dari kelas sedang yang naik ke kelas besar. Joshua Damanik, Josan Damanik. Itulah adik-adik anak sekolah minggu GKPS Klender yang naik kelas. Nah, sekarang kakak akan membacakan bagi adik-adik dari GKPS Salemba yang juga naik kelas. Kakak akan mulai dari adik-adik yang naik dari kelas A ke kelas B, yaitu Sinalisa Rachel Saragi, Briel Mikaela Purba, Anindya Renita Silalahi, Belvania Kasih Purba, Jenny Tiovani Sinaga. Nah, sekarang kakak bacakan adik-adik yang naik dari kelas B ke kelas C. Gerardo Douglas Simanjorang, Juan Surya Asido Delwana Sinaga, Kesia Idovani S, Laura Marcella Purba, Natasha Caroline Saragi, Tresia Benedikta Situmorang, Elita Averina Purba. Itulah adik-adik dari GKPS Klender maupun dari GKPS Salemba yang sudah naik kelas. Kakak mengucapkan, ya kakak-kakak sekolah minggu semua mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Tetap semangat, rajinlah baca Alkitab, rajin berdoa, terus melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya yuk. Kak Bella tunggu ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, sama-sama angkat persembahannya dan katakan apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Ya, yuk sama-sama kita katakan, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Ya, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku
Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Bapa berikan, sehingga kami boleh mengumpulkan dan menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Yang kami percaya ini akan menjadi persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami hanya mau serahkan anak-anak kami ke tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan menyertai dan memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka, dalam setiap tugas belajar mereka di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Salam sehat, salam rindu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.